Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda semuanya, ketemu lagi dengan Vira Syafina di acara kebanggaan kita, kebanggaan SMK Muhammadiyah Dukun di spesial Ramadan, yaitu Kolak Ramadan, kajian online aktif Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini, Vira mendatangkan bintang tamu spesial. Beliau adalah penasehatnya SMK Muhammadiyah Dukun. Beliau adalah Bapak Edi Haryanta. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Vira. Oke, baik. Kali ini bersama Bapak Edi kita akan membahas seputar produktivitas gitu selama di bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita menjaga untuk tetap produktif di bulan Ramadan, gitu nih Pak. Iya. Apalagi kan ini ya Pak ya, kenapa kita membicarakan tema ini? Karena biasanya ini sudah memasuki di akhir-akhir Ramadan, itu sudah lupa dengan apa yang biasanya kita jadwalkan di awal Ramadan. Iya, pengennya seperti ini ternyata tidak konsisten, dan ini sudah mendekati Lebaran. Biasanya kita mikirnya udah mau ke Lebaran aja gitu. Akhir. Iya, kira-kira kalau versinya Pak Edi ini, gimana untuk bisa tetap produktif di bulan Ramadan itu gimana sih Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khawla wa la quwata illa billah, abudu ila iya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, juga Mbak Vira, yang kali ini bersama-sama membahas tentang tema yang sangat menarik dalam bulan puasa, yaitu bagaimana tetap kita di akhir bulan ini semangat untuk tetap berproduktif. Artinya kita melakukan sesuatu itu tidak kemudian kendor sesuai dengan keadaan tubuh yang kadang-kadang sudah mengendor gitu ya. Baik, sebenarnya pertama kita tetap saja pada satu konsep di mana Allah itu memberikan perintahnya berpuasa. Ini ada tujuan akhirnya. Konsepnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi konsep berpuasa itu bagi orang beriman, kemudian sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu sukses ya. Para nabi itu kan sukses ya, walaupun dengan penuh perjuangan. Para nabi dengan perjuangan, apalagi Nabi Muhammad SAW, dengan penuh perjuangan kemudian mencapai kesuksesan. Maka ditegaskan dalam terakhir Allah berharap dengan sangat tatakun, kondisi yang terbaik di manusia itu di kondisi takwa. Jadi kondisi itu Allah itu memuliakan manusia. Maka ini yang kita capai. Ketika kita itu kemudian berniat dan melihat pada kondisi kita diberitakan untuk berpuasa kok kemudian melanggar itu tidak sesuai dengan perintahnya. Kita harus semangat. Ya, harus semangat dan produksi itu kemudian untuk begini, ketika berpuasa ini, puasa itu adalah hal yang universal. Siapapun merasakan ketika kemudian bukan puasanya tapi rasa puasanya, ya, lapar. Nah, lapar itu universal. Makhluk di dunia ini ketika lapar seperti itu rasanya, gitu ya. Maka kemudian untuk mensikapi, padahal perintahnya adalah untuk mencapai kemuliaan. Kalau untuk mencapai kemuliaan tentunya kita tidak kemudian sekedar saja hanya berjalan sesuai dengan apa adanya, tetapi berusaha sungguh-sungguh dari mulai niatnya kita satukan, kemudian ilmunya bagaimana berpuasa itu ya. Kemudian bagaimana sikap dan konsep yang harus kita lakukan dalam puasa, yang di dalam pelaksanaan kita sudah merasakan hari ini sudah hari ke-22, betul ya? Betul. Nah, 22 artinya sudah 20 hari, 20
20 itu artinya 20 dan puluh. Puluh pertama itu kita rasakan dengan penyesuaian tubuh, penyesuaian pengerjaan kebiasaan. Nah, setelah itu kita mendapatkan pada di situ rahmah, kebahagiaan. Ya, Rasulullah menyampaikan kebahagiaan orang puasa itu ada dua. Yang pertama ketika akan berbuka. Berbuka itu menempuh satu kebiasaan untuk kemudian bicaranya mensikapi rasa lapar itu dengan penuh bahagia. Nah, ini konsep universal tadi. Lapar itu harus disikapi dengan kebahagiaan. Nah, kemudian terkait dengan aktivitas, lah ini aktivitas itu pertama saya sampaikan tadi, innama a'malu binniyat. Niatnya seperti apa? Allah itu akan melihat bagaimana niat kita, memberikan hasil juga dari niat kita. Ketika niat kita itu kemudian baik, artinya ketika puasa ini saya harus paling baik puasa saya. Ini kan tujuan yang bagus sekali. Ya, puasa ini harus puasa yang paling baik dan lebih baik daripada puasa yang lalu. Nah, ini satu konsep di mana beberapa pendapat ya, itu menyampaikan bahwa orang-orang sukses itu berangkat dari satu ayat bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum ketika kaum itu sendiri tidak merubah dirinya sendiri. Kalau kita kecilkan, orang itu tidak akan berubah nasibnya ketika dia sendiri, manusia sendiri tidak merubah. Sehingga ini kalau merubah dengan lebih baik, itu pasti di situ ada konsep-konsep kebaikan, konsep-konsep menuju kepada peningkatan kualitas, konsep-konsep pada peningkatan prestasi. Dari pertama ya, itu bagaimana tetap mencapai keunggulan bagi dirinya sendiri, juga keunggulan bagi prestasinya. Ya, keunggulan yang pertama. Ya. Nah, yang kedua tentu berkonsep betul. Karena keunggulan itu tanpa konsep tidak akan mudah. Ya, tanpa konsep tidak akan mudah. Nah, kemudian bagaimana kita membuat prioritas, ya, prioritas akan pekerjaan. Ya. Nah, aku kurang garap ini, maka saya tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, ini harus kita konsepkan. Di dalam puasa itu tidak ada perubahan. Yang merubah itu adalah sekali lagi orang itu sendiri. Di dalam konsep puasa, bagaimana orang itu perubahannya kan kemudian bagaimana dia merasakan seseorang itu dalam kondisi yang seminimal. Allah itu memberikan kemampuan yang minimal tapi prestasinya yang maksimal. Nah, tubuh manusia itu diberikan sebuah keseimbangan. Nah, maka di dalam konsep yang tadi keempat lima itu juga ada keseimbangan di sana. Selain prioritas, selain prioritas ada keseimbangan. Nah, untuk keseimbangan ini tentu karena dalam puasa itu juga ada konsep waktu. Nah, bagaimana dia memanage waktu itu dengan baik sehingga dia tidak merasa kemudian loyo. Nah, tidak merasa kemudian tidak bersemangat, ya. Kemudian dia merasa bosan. Nah, ini tidak boleh. Ya, dalam puasa tidak boleh kebosanan. Kebosanan itu harus kebalikan karena untuk mencapai la'alakum, ya, la'alakum berusahalah kamu untuk mencapai sebuah kondisi ketakwaan. Ini tidak boleh ada sebuah kelesuan. Ya, hanya memilih waktunya kapan saya harus istirahat, bentar. Menata lagi gitu ya. Nah, ini kira-kira Pak Fira yang kemudian menjadi konsep di mana bahwa ketika kita berpuasa sebagai kondisi yang wajib dan kita merasakan lapar sebagai hal yang universal di seluruh dunia ini, makhluk terutama manusia merasakan. Nah, bagaimana kita mensikapi lapar itu untuk tetap bisa berprestasi di dalam kerja. Ini kira-kira seperti itu. Ada lagi yang kira-kira memungkinkan untuk bisa kita lanjutkan bagaimana kemudian mencapai prestasi itu. Iya. Ya. Nih, jadi satu prestasi memang digariskan bahwa sudah menyampaikan bahwa ketika kamu akan sukses di dunia, ya, man arada dunya
ilmi, dengan ilmu. Ya. Nah, tadi katakan bahwa di dalam konsep berpuasa pun harus dengan ilmu. Bagaimana berpuasa itu bisa sukses, artinya mendapatkan hasil yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga dengan ilmu. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Tadi sudah ada beberapa yang kemudian mensikapi kita itu kemudian melaksanakan keseharian, tidak kemudian terjebak kepada kondisi lapar tadi. Nah, lapar itu pasti akan menimbulkan emosi yang tinggi, menimbulkan kelesuan. Tetapi ketika kemudian niat kita di dalam hati kita, di dalam hati kita niatkan dengan saya harus berprestasi, maka kondisi tubuh akan menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Jadi ada konsep ketika hari pertama kita merasakan, baru kemudian di metabolisme tubuh itu menyesuaikan. Ya. Nah, kemudian di selanjutnya kebutuhan-kebutuhan yang ragawi, ya, jasadi, yang sifatnya zahir itu akan disuplai oleh tubuhnya sendiri. Oleh Allah memberikan bank untuk kemudian menghidupi tubuh ini sudah ada di dalam tubuh kita. Sehingga dia tidak akan kemudian merasa kemudian atau apalagi menjadi sakit, apalagi menjadi katakanlah sampai pada meninggal. Karena dalam konsep puasa yang Ramadan ini dikonsepkan bahwa kita itu hanya dari mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Ini sangat memberikan kondisi tubuh, memberikan kontribusi perjalanan peredaran darah, kemudian perjalanan kekuatan yang ada di tubuh ini secara ragawi ini akan menyesuaikan. Nah, apalagi kemudian kepada sifat kerohanian dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, dengan mohon keridhaan kepada Allah, itulah kemudian menuju kepada kondisi takwanya. Karena takwa itu melaksanakan perintah tanpa harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Karena Allah yang memerintahkan, yang memberi hidup, memerintahkan, ya berarti sudah, laksanakan saja. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar, nah ini konsepnya kan, mendengar, saya membaca, konsepnya dari Al-Quran, ya, wa ata'na, saya melaksanakan. Jangan dibalik, saya mendengar, tapi saya nggak mau. Nah ini kan suatu konsep yang kemudian berbalikan. Ya sama saja, berarti tidak ada konsep hudalinas, ya. Tahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya. Hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudalinas. Jadi Quran itu memberikan petunjuk, termasuk di dalamnya kita untuk berprestasi. Petunjuknya harus bagaimana tadi yang saya sebutkan, ya. Ketika kita mau merubah kondisi kita, nasib kita, ya harus kita sendiri yang berubah. Iya, tidak orang lain. Orang lain itu nanti nomor beliaunya, dia sebagai penyemangat. Nah, itu kan faktor kemudian di zahirnya yang sifatnya jasadi, ya. Dan kemudian sifatnya rohani, ragawinya itu ketakwaan ragawi itu adalah mulai dari niatnya itu. Nah, makanya dihasilkan nanti ketakwaan itu adalah ketakwaan yang bersifat jasadi, di mana dia lebih takarub karena dengan kebiasaan dilakukan, tetapi keimanan atau ketakwaan yang bersifat hati, ya, bersifat hati, jadi rohani. Bagaimana rohani kita menjadi bersih, kita mampu menerima orang lain, menerima saran orang lain, mampu menghargai, mampu merasakan. Karena kita merasakan lapar, beginilah lapar, tapi saya bisa berprestasi. Ini yang lain. Dengan kita berprestasi, tapi wah, dengan tetap saja makan. Nah, ini kira-kira begitu Mbak Bila, ya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh kemudian merasa kendor. Allah itu memberikan rahmat pertama di 10 pertama ini, walaupun ini bukan hadis, tapi terasa betul, ya. Terasa betul, kita bisa buktikan. Kebahagiaan sudah kita buktikan. Setiap kita mau. Yang ditunggu apa sih kalau puasa? Suara azan maghrib. Iya, gitu, betul, ya. Iya, betul. Kita kita tunggu sekali. Senang sekali ya Mbak, gitu ya. Ketika kecil, wah, bagaimana kita jalan-jalan dulu nanti biar nanti tambah semangat, katanya kan itu. Nah, itu seperti itu. Ya, kedua nanti ketika kita sudah mulai dan mampu merasakan ketakwaan, ketarawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kita digolongkan orang-orang yang muttaqin dengan ketenangan jiwa kita, ya, kebersihan jiwa kita. Nah, orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu untuk membersihkan jiwanya. Nah, orang-orang yang kemudian buntung, orang-orang yang celaka adalah orang yang mengotori jiwa itu, kan gitu. Ini silakan dibuka di Asyam 890. Nah, sebagai PR ini. Gitu, ya. Iya, siap. Berarti ada PR-nya nih ternyata sahabat Wudhu untuk buka Quran surat Asyam ya Pak, ayat 8 sampai 10 gitu. Nanti coba sahabat Wudhu sama-sama kita cek ya, ada apa sih kandungan di dalam ayat tersebut gitu. Tadi berarti kalau yang disampaikan Pak Edi, cara menjaga produktivitas itu yang pertama niat dulu tuh harus gitu. Kalau niat dari kita sudah berniat, kemudian nanti tubuh itu akan menyesuaikan dengan diri kita. Terus yang kedua adalah konsisten atau jangan bosan gitu kan artinya. Gitu. Niat kita. Gitu. Terus kalau ini Pak Edi, biasanya versi produktif orang itu kan beda-beda. Ada yang bilang kalau puasa produktifnya dengan menurut mereka tidur sepanjang hari itu menurut mereka itu adalah versi produktifnya mereka gitu. Kalau Pak Edi ini kalau boleh tahu produktifnya Pak Edi selama Ramadan itu seperti apa sih Pak? Gini, jadi konsep produktif itu kan beramal ya. Melakukan sesuatu dengan konsep dasar adalah ketika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Beribadah itu juga konsep dalam kita laksanakan. Ada aplikasinya ibadah, tidak hanya sekedar. Nah, aplikasi ini yang kemudian, bagaimana kita kemudian kalau puasa itu tidurnya juga puasa, produk yang mana? Ketika kita tidur, kan tidak ada. Ya, ketika kita ketiduran memang kemudian kok kondisi yang ketika di tengah-tengah beramal ini kemudian merasa capek kemudian ketiduran, dia dihitung di dalam beribadah. Gitu ya. Baik. Tapi kalau tidak, maka di dalam konsep beramal itu kan ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kita itu merasakan bahwa saya itu masih sedikit amal saya itu ilmunya saya masih sedikit, sholat saya masih belum baik, kerja saya juga belum baik. Nah, itu konsep pertama, di dasar itu berarti dia akan meningkatkan. Ya, ini. Yang kedua, dengan cepat dilakukan. Cepat-cepat, seperti perintahnya wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Kan itu. Dalam puasa kan itu. Jadi cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Cepat-cepat untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Cepat-cepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Kan itu. Kita amalkan, kita laksanakan, ya. Yang ketiga, nggak usah mikir orang lain lah, ya. Itu saya kerja hanya untuk Allah. Jadi kemudian apa? Tidak diberikan orang lain itu tidak perlu kemudian diceritakan, wah ini aku sudah begini loh. Kamu dulu tak bantu, misalnya gitu, seperti amal yang gitu ya. Kalau tidak, wah ini nggak boleh. Jadi 3 hal itu yang harus melekat di dalam konsep beribadah. Bagaimana kita merasakan sedikit. Yang kedua adalah cepat-cepat. Yang ketiga tutup saja. Ya, itu adalah untukku, hanya dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Jadi hanya kepada Allah mohon pertolongan dan hanya kepada Allah saya menyembah. Tadi itu. Itu kira Pak. Kira ya. Siap. Jadi teman Wudhu semuanya, ternyata konsep produktif yang sebenarnya terutama di bulan Ramadan ini adalah konsepnya untuk beribadah gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Edi tadi perlu diingat bahwa dalam konsep beribadah itu ada 3, yaitu kita harus selalu merasa kurang. Jadi kita akan terus mengejar pahala itu, kemudian kita kejar banyak-banyak pahala, yang selanjutnya adalah tutupi. Biar kita dan Allah yang tahu gitu Pak. Gitu. Baik, kalau gitu sepertinya cukup Pak untuk perbincangan kita kali ini terkait produktif. Teman-teman semuanya, tinggal 8 hari lagi sisa waktu kita di bulan Ramadan ini. Yuk kita kejar pahala sebanyak-banyaknya, kita lebih produktif lagi, apalagi ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Kesuksesan. Iya, untuk menuju kesuksesan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi yang sudah bersedia hadir. Sebelumnya Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk teman Wudhu semuanya
terkait khususnya dengan Ramadan ini. Nah, oke. Baik, Ramadan itu bulan mulia, penuh dengan kemuliaan dan ridha Allah dan keterbukaan Allah itu terhadap makhluknya yang mau berusaha dengan baik, ya. Maka gunakan waktu-waktu kita yang tersisa ini dalam bulan Ramadan itu untuk memaksimalkan optimalisasi dalam ibadah kita, optimalisasi di dalam kerja kita, optimalisasi di dalam konsep-konsep hidup kita ke depan. Sehingga kita kemudian habis bulan Ramadan tidak kemudian hanya sekedar hura-hura berlebaran, tetapi punya konsep apa yang saya harus lakukan setelah bulan Ramadan, di mana ini dalam perjalanan Ramadan ini satu perlakuan membentuk kebiasaan dan menuju pada karakter, yang karakter itu menuju pada nasib tadi. Itu kira-kira Mbak Mira, dan supaya nanti semuanya bisa mendapatkan ridha Allah dan kita kembali ke rumah kita. Rumah kita adalah surga. Amin. Jannatun Na'im. Amin ya Allah, amin. Amin. Baik, seperti itu teman mudu. Sekian perjumpaan kita di Kolak Ramadan kali ini. Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.